اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, khususnya para pemirsa yang menyaksikan kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang menyaksikan kajian ini dan selalu mendapat ketetapan iman wal Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberikan suatu karunia yang begitu besar, anugerah yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah khotamun nabiyyin, penutupnya para nabi, dan juga diberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan diberikan keutamaan karena pahala umat Nabi Muhammad satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan, sedangkan umat-umat terdahulu ketika melakukan satu kebaikan tetap dibalas satu kebaikan. Maka ini sebagai anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna, sungguh beruntung. Laqad mannallahu, sungguh Allah memberikan anugerah alal mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, idba'asa ketika sudah diutus fihim kepada orang mukmin tersebut rasulan, terhadap utusan min anfusihim, dari dirinya mereka orang-orang yang beriman. Maka anugerah yang begitu besar itu adalah ketika seorang yang beriman kepada Allah telah diutus seorang utusan tersebut kepada masing-masing, maka itu sebagai anugerah. Maka balasan begitu besar kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini bulan memasuki bulan yang sangat dimuliakan, yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri berfirman dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahron yauma khalaqas samawati wal ardi wa arba'ata hurum. Kurang lebih seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan itu ada 12 bulan. Sedangkan bulan yang dimuliakan Allah adalah ada 4 bulan, selain bulan yang sangat utama selain bulan Ramadan, termasuk Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, dan Sya'ban. Karena apa? Di dalam bulan
ini termasuk bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu termasuk bulan yang sangat mulia. Maka dengan itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Ada guru kami ketika ditanya orang yang tidak senang membaca sholawat, ditanya seperti ini kurang lebih. Sayyid Alawi ditanya, Allah dan Rasulnya sekarang sedang apa wahai Sayyid? Maka begitu mudahnya Sayyid Alawi menjawab. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna ini di dalam ilmu sorof bermakna sedang atau akan, sedang melaksanakan, sedang bersolawat atau akan bersolawat. Yakni kata Sayyid Alawi, Allah sekarang ya sedang bersolawat kepada Rasulullah. Yusalluna 'alan nabi. Yusalluna, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusalluna, melantunkan sholawat 'alan nabi, terhadap Nabi Muhammad. Allah sekarang ini sedang sholawat. Kok bisa? Ya ini dalilnya seperti ini. Yusalluna, sedang bersolawat atau akan bersolawat. Sehingga rahmat Allah selalu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rahmat Rasul ini sampai memenuhi di muka bumi ini. Maka barang siapa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yusallu, bersolawatlah kamu alaihi, terhadapnya, terhadap Nabi Muhammad, wasallimu, dan bersalamlah, uluklah salam tasliman. Ini dalam surat Al-Ahzab. Maka Allah sekarang sedang bersolawat, malaikat Allah sedang bersolawat. Masa kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau solawat sekarang? Dan kita ini umat Nabi Muhammad. Ada seorang ulama mengatakan, kita ini umat Nabi Muhammad tidak usah membutuhkan dalil tentang sholawat, tidak butuh dul hadis sahih untuk membaca sholawat. Apabila ada orang seperti itu mengatakan bersolawat membutuhkan dalil, gambaran sebaliknya seperti dengan lahirnya Nabi Muhammad kita bergembira, karena dengan membaca sholawat berarti kita ya juga gembira kepada Rasulullah SAW dengan lahirnya Nabi Muhammad. Seakan-akan orang itu mengatakan, dengan lahirnya Nabi Muhammad, kenapa kamu senang dengan lahirnya Nabi Muhammad? Kan kasarnya seperti itu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan Allah sendiri, sehingga orang bersolawat itu tidak butuh guru. Langsung aja bersolawat itu tanpa guru. Karena apa? Ini yang merintahkan Allah langsung. Allah sendiri membacakan solawat, para malaikat membacakan solawat, dan juga diperintahkan umat Nabi Muhammad selalu untuk memperbanyak membaca solawat. Karena dalam hadis, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asro, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini sebagai gambaran.
Maka dengan itulah kita dianjurkan kepada Allah, kepada Rasulullah, juga Rasulullah sendiri untuk memperbanyak sholawat. Tujuannya apa? Tujuannya kita agar mendapatkan syafaat, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan. Bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah? Bagaimana kita ingin dekat kepada Rasulullah kalau kita tidak membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti itu. Maka sebagai gambaran, paman Rasulullah sendiri, Abu Lahab, ini orang kafir. Orang kafir, tetapi dulu ketika lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gembira sampai menyembelihkan kambing untuk Rasulullah. Sampai Abu Lahab ini ketika lahir Rasulullah dijak muter-muter di khitan, disembelihkan kambing, muter-muter di Ka'bah 7 kali tawaf. Saking gembira ini Abu Lahab kepada Rasul, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai memerdekakan budak karena bungahe duwe ponaan lanang, mempunyai ponakan laki-laki. Maka di dalam suatu hadis, maka Abu Lahab ini walaupun kafir, walaupun memusuhi Rasulullah, sampai dicap di dalam surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, sampai seperti itu, sampai musuh Allah dan musuhnya Rasulullah. Tetapi apa? Karena lahirnya Rasulullah, paman Rasulullah ini, Abu Lahab ini, ketika disiksa setiap hari kecuali hari Senin, karena pernah senang dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan sampai mengeklaim ini kafir, ini bid'ah, karena ini semuanya ada dasarnya. Karena apa? Cinta kepada Rasul tidak butuh dalil. Rasulullah ini makhluk, kita cuma membacakan sholawat, bukan menuhankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita makomu makhluk, makomul kholik, makomi hamba Allah, makhluknya Gusti Allah, dan makomnya makhluk kholik, sang pencipta. Ini kita umat Islam sudah tahu, oh Allah disembah, sedangkan Rasulullah kita cuma membacakan sholawat akan mendapatkan rahmat. So, barang siapa yang berdoa dengan kebaikan, ya akan kembali kepada dirinya. Contohnya ketika kita mendoakan orang lain, ya Allah mudah-mudahan orang itu mendapat hidayah. Maka sebaliknya seperti barang siapa yang mendoakan kepada saudaranya lain kebaikan, maka doa tersebut akan kembali kepada dirinya. Maka ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan Anda semua, dan mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan, apalagi hari yang sangat mulia, hari untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita nanti bertemu Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi وصحبه